tujuan dan maksud kami kedatangan ke keluarga Bu Ica untuk saat ini adalah beberapa hari lalu kami kan sering kunjungan Bu kemari, terus kita sudah wawancara tentang masalah sekitaran status kesehatan keluarga Ibu di sini, dan ternyata setelah kami teliti kami menemukan beberapa masalah Bu yang ada di dalam keluarga Ibu Ica. Nah, atas dasar itulah kedatangan kami untuk saat ini untuk melakukan yang kalau bahasa awalnya penilaian atau scoring dari status kesehatan Bu Ica keluarga, termasuk sebagai ibu gitu. Ya, untuk saat ini kita mau kontrak waktu Abang Ibu untuk 30 menit ke depan kita berdiskusi sekitaran hal tersebut ya Bu Ica. Bu Ica bersedia kan? Ya, oke. Baik Bu, kami mulai saja. Untuk yang pertama, dari beberapa hari yang lalu kita kunjungan kemari, kita menemukan masalah, salah satunya kan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh keluarga dan Bu Ica. Bu Ica punya penyakit hipertensi, Bu Ica punya penyakit kencing manis. Bu Ica merasa bingung untuk menggunakan fasilitas kesehatan yaitu BPJS salah satunya. Terusnya Bu Ica menyatakan lebih senang untuk datang ke klinik dan minum obat baru daripada puskesmas, dikarenakan pertama ada hal keluarga tidak ada yang mengantar, ada hal tentang masalah jarak ya jauh dari kediaman, dan ada hal yang asuransinya takut tidak bisa dipakai dikarenakan sudah lama tidak dipakai gitu. Jadi beberapa hal tersebut itu kami simpulkan berdua mempunyai suatu masalah. Jadi tujuan kami untuk melakukan penilaian tersebut yang kami temukan pada saat ini Bu Ica dan Bang Edi kami menyebutkan masalah tersebut dalam keluarga, perawatan keluarga mungkin agak asing ya, tapi pertama yang kami temukan Ibu dalam bahasa keperawatan keluarganya itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, terusnya perilaku kesehatan cenderung berisiko, dan ketiga adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, untuk yang pertama, yaitu masalah yang pertama, yaitu masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif pada keluarga Ica, yang salah satunya tadi sudah saya sampaikan, yaitu Ibu mengatakan tidak pernah ke puskesmas karena terhalang biaya berobat untuk jarak yang agak jauh, terusnya mempunyai penyakit hipertensi BTM, salah satu faktornya dari keturunan, terus mempunyai jaminan kesehatan mandiri namun sudah tidak lama tidak dipakai dan tidak membayar iuran BPJS karena masalah kondisi ekonomi dan lain-lain. Nah, saya berdua mau tanya Ibu, kira-kira Ibu masalah untuk menilai status kesehatan masalah ini, yaitu dari sifat masalah dulu. Dari sifat masalah, menurut Ibu Ica dan Bang Luki ini, untuk masalah tersebut itu kira-kira pertama ada 3 kriteria: kurang sehat, atau yang kedua menjadi ancaman kesehatan, yang ketiga yaitu keadaan sejahtera. Jadi dalam hal ini, hal itu mah nggak punya masalah buat keluarga Bu Ica itu sama Abang, itu nggak jadi masalah. Fasilitas kesehatan nggak terlalu dipermasalahkan, terusnya punya kencing manis dan hipertensi nggak masalah sama itu, atau bagaimana, atau memang suatu yang ancaman dan atau sudah tidak terjadi masalah sama sekali. Kalau ditanya klinik dan puskesmas, jadi merupakan suatu ancaman kesehatan ya kan.
Jaya Bulan ya. ya. Ya, Ya. betul. Oke, jadi ini dari menurut Ibu Ica dan keluarga ini ada merupakan sebuah kematian. Oke, dan kalau dari segi kemungkinan masalah untuk diubah nih kira-kira Bu Ica, Bang Luki nih dari ininya, dari segi kemungkinan masalahnya ini bisa dirubah dengan mudah sebagian atau emang nggak dapat dirubah kalau menurut Bu Ica masalahnya di cegah nih hipertensi Seperti Itu. memanfaatkan manfaat untuk ya berbagai ya betul jadi itu bisa dirubah dirubahnya dengan mudah mudah nggak atau menurut sebagian Ibu? atau tidak dapat diubah. Udah kalau mau Kalau dari diri Ya. mau ya Bu ya. kalau mau mah udah sekarang. Nah sekarang kalau dari Ibu Mudah apa eh, sebagian? sebagian. Ya kalau ada yang ngerjain mah udah aja kalau kemarin Mudah. Sebagian. Mudah kan. Mudah ya. Mudah yes, ya. Mudah. Ya. Baik, yang ketiga dari segi potensial masalah untuk dicegah. Ini potensial masalah ini preventif ya, menurut kan mengerti ini preventif atau mencegah untuk terjadinya hal tersebut. Kira-kira ini masalah ini cukup tinggi, rendah atau sedang? Iya, potensial Dicegah. masalah. Jadi apa namanya potensial masalah untuk dicegah untuk terjadinya hipertensi misalnya tesnya tinggi terus itu kira-kira cukup tinggi nggak untuk apa namanya dicegah maksudnya gampang dicegah nggak nih kalau kayak gini atau sebagian apa emang sulit Sebenarnya gampang. gampang Kalau pas dari Tahu kitanya ya. tahu aturan makanan maupun kita kontrol lah di puskesmas itu mudah dicegah. Karena kan emang darah kan. Tapi yang dilakukan sekarang gimana? Mudah nggak dicegah atau cukup menyesak, ada misak dan gimana? Mudah. Oh, berarti potensial masalah untuk dicegah tinggi ya? enggak Ya. kan salah ya. Nah, nah lanjut udah dari segi menonjolnya masalah nih masalah yang paling menonjol ini yang tadi apa namanya fasilitas kesehatan dan penyakitnya ibu kurang lebih. Ini masalahnya berat nggak kalau menurut keluarga terus atau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani. Yang ketiga masalah nggak dirasakan. Biasa aja dulu aja. Soalnya sih berat ya kalau kalau jadi harus segera ditangani ya, Mas. Iya, diobatin ya. Iya. Nah, sekarang masalah yang kedua ya, Mak. Kan ya Bu Ica bilang belum memahami dengan baik misalnya darah tinggi itu harus minum obat seumur hidup, 1 bulan juga harus minum obat seumur hidup ya kan ya. Nah, terus karena keterbatasan ibu juga berobat tuh nggak ada yang nganter tadi ya ceritanya ya. Terus nah hal itu kan karena belum tahu yang nganter nggak ada, minum obat jadinya nggak tahu kalau harus minum obat terus menerus. Nah itu kan bisa membuat kondisi kesehatan itu jadi lebih beresiko karena ibu nggak tahu harus minum obat tiap bulan ya. Nah, kalau nggak minum kan beresiko akan beresiko. Nah jadi ibu harus tahu penyakit ibu kalau hipertensi atau sakit gula itu harus minum obat seumur hidup. Gitu. Nah menurut Bu Ica dan Pak Luki masalah ini penting atau masih ancaman atau biasa aja? Kalau menurut tadi saya Sangat penting ya. Iya. Karena itu kan beresiko ya. Jadi ya penting ya Bu ya. Terus nah kemungkinan masalah untuk diubah masalah kan tadinya Mak nggak tahu kalau harus minum obat seumur hidup.
ya kan, itu masalahnya. Nah, jadi sekarang karena udah tahu itu harus seumur hidup, bisa nggak diubah? Jadinya harus seumur hidup, harus, maksudnya harus rutin minum obat, bisa nggak rutin minum obat? Mudah atau itu mudah diubah, atau sebagian mudah, atau nggak dapat diubah? Sebagian ya, sebagian. Iya. Terus potensial masalah untuk dicegah. Nah, maksudnya untuk terjadinya masalah hipertensi itu misalnya dengan biar darahnya nggak naik terus. Jadi misalnya dengan makan makanannya dijaga, nggak makan ikan asin lagi gitu ya. Terus kalau sakit gulanya obat-obat apa buah-buah, minum-minum teh manis kayak gitu ya. Nah, berarti potensial masalah untuk dicegah berarti bisa ya, tinggi, cukup atau rendah? Berarti bisa dicegah tinggi ya, kata Mas Nini. bisa sih kan waktu itu bulan berapa itu bulan sirop Udah enggak ya Bu? Berarti potensial masalah untuk dicegahnya cukup tinggi, sedang, atau rendah? Dicegah. Bisa dicegah ya, Mak? bisa ya. Tapi akhir-akhir ini udah enggak minum-minum yang begitu kan? Makan ikan asinnya gimana? Enggak nentu. Iya kata Kurang orang tuh. nggak seminggu sekali ya. Jarang ya. Tapi kalau nggak makan itu nggak kenapa-napa juga kan, Mak? Iya, berarti bisa dicegah ya. Hmm. Enggak. Iya, berarti emak bisa mencegahnya ya. Terus menonjolnya masalah menurut Pak Mas Uki sama Bu Ica, masalah ini berat harus segera ditangani atau tidak perlu segera ditangani, atau biasa aja tidak dirasakan? Berat. Oh, beresiko ya. Oh iya, berarti harus segera ditangani ya. Nah, untuk masalah yang terakhir Bu Ica, yang ketiga. Nah, tadi kan keluarga belum rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ya, belum memanfaatkan kartu BPJS, padahal sebenarnya bisa ya ke sana ya, nggak perlu bayar ya. Nah, karena belum tahu cara mengakses layanan, akibatnya kesehatan keluarga belum terpantau dengan baik. Jadi penting bagi keluarga untuk mengetahui di mana dan bagaimana cara mendapat layanan kesehatan agar menjaga kesehatan lebih baik. Nah, sekarang kan Ibu kemarin udah ini ya, jadi udah tahu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sifat masalahnya gimana ya? Sifat masalahnya harus diatasi, ancaman, atau tidak masalah? Ini kan masalahnya adalah nomor 3. Yang nomor 3 itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif, yang jarang kontrol, keluarga belum rutin melakukan pemeriksaan kesehatan karena belum memaksimalkan. Ada nih satunya, tapi nggak ngerti pakainya atau ini gitu ya. Nah, menurut keluarga itu masalahnya berat atau ancaman atau biasa? Dengan tidak menggunakan fasilitas itu apa namanya, ini kan ada barangnya tapi tidak digunakan, itu nggak masalah, biasa aja. Terus kalau misalnya apa namanya, kalau nggak bayar iuran nggak bisa digunakan, itu ancaman nggak ya kalau misalnya tidak digunakan, atau apa namanya, kurang sehat dari Kalau nggak ke resiko puskesmas, gitu. kalau saya Kalau nggak nggak, kontrol, itu jadi ancaman nggak? Atau biasa aja, harus segera ini ancaman ya? Oh, berarti ancaman. Iya kan? Itu mah kalau mau berobat mah. Iya. Paling Nah, kemungkinan masalah untuk diubah nih. Jadi kan sekarang kan Ibu kemarin udah pergi ya, udah tahu ya puskesmas. Nah, kemungkinan masalah untuk diubah
diubah untuk ternyata ke sana tuh bisa kita pakai fasilitas kesehatannya. Nah, berarti bisa diubah nggak Bu dengan mudah sebagian atau nggak bisa diubah? Nah, ya mudah ya Bu. Mudah ya. Mudah. Enggak, Nggak susah ya. Terus ya masalah ibu untuk masalahnya kan ibu itu nggak tidak berobat rutin karena kan nggak tahu kesannya ya kan, atau kartunya mati nih katanya kan. Nah menurut ibu dan sekarang ibu udah tahu nih, oh masih bisa ternyata, berarti masalahnya bisa diubah dengan mudah. Nah ya, terus potensial masalah untuk dicegah bisa tinggi, cukup atau rendah potensial masalah berobat tadi kan. Masalahnya adalah ibu tidak rutin berobat karena tidak menggunakan karena tidak tahu yang kartunya tadi itu. aktif atau tidak. Nah, jadi masalah yang bisa dicegah nggak? Bisa. Itu kira-kira dengan masalah masalah tersebut, ya, potensial masalah tersebut itu kira-kira potensialnya untuk dapat dicegah, kemungkinan untuk dapat dicegah tidak nggak berobat nggak berobat itu kira-kira dia cukup tinggi nggak nilainya menurut keluarga, apa cukup atau rendah gitu. Jadi kalau misalnya potensial masalah untuk dicegah, potensialnya bisa dicegah dengan data kemungkinan besar gitu bisa dicegah. Ini potensial jadi ancaman itu sangat rendah. Karena kenapa? Saya banyak waktu untuk ngantar ibu. Oh, saya bisa menyisihkan waktu saya mengontrol makanan ibu bang gitu. Itu kira-kira hal tersebut itu mudah nggak buat abang dikerjakan gitu? bisa Mudah nggak kira? Mudah atau setengah atau memang rendah? Nggak mudah. bisa ya, Mudah, sebenarnya ya, bisa ya bagaimana nih ya. Terus nggak kontrol rutin, nggak tahu BPJS aktif itu masuk masalah yang harus segera ditangani. Nggak tahu ya kontrol rutinnya ya. Oke. Oke, sebentar ya Bu, dihitung dulu ya. Iya, nanti bisa. Baikkan dulu. Oh iya. Yang nomor 1 berapa mas skornya? Skornya 3,1. Yang nomor 1? 3,1. Yang nomor 2 berapa? Satu. Setengahnya jadi 2. Nomor 2 7, nomor 3 berapa? Nomor 3 5. Bu, ini kita udah nilai nih semua dari semua yang tadi kita masalah-masalah yang ada di sini kita udah berdiskusi bersama-sama. Tadi juga Ibu sudah memberikan penilaian skor menurut pemahaman dan kesanggupan dari pengubahan masalah kesehatan di keluarga Ibu. Ini dari diagnosa pertama tadi untuk poinnya 3,1. Untuk masalah kedua yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan. Salah baca. Untuk yang kedua perilaku kesehatan cenderung berisiko, ini dapat poinnya 7. Bang 27, Ibu diagnosa kedua 7 ya Bu poinnya.
Untuk diagnosa ketiga, pembelajaran kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses pelayanan kesehatan. Itu poinnya 5. Jadi yang paling tertinggi ini adalah yang nomor 2 nih, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Jadi poinnya 7. Nah, atas dasar itu ya, nanti saya mau izin untuk minggu depan kita akan kunjungan kembali untuk melakukan implementasi dalam apa namanya membicarakan sama mencari solusi bersama pada diagnosa yang kedua ini. Nah, minggu depan dan kita apa namanya akan kembali datang berdua, saya sama Sekoli kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan apa namanya ini akan membantu peningkatan kesehatan, status kesehatan dari keluarga ini. Kami mau menunggunya. Jadi kalau apa namanya kita dari 30 menit saya di belakang, saya mau minta maaf berdua, mohon maaf Ibu, mungkin apa namanya salah satunya mengganggu masalah kesehatan istirahat, ini kita ganggu gitu. Jadi atas dasar itu kita mohon pamit Ibu, terima kasih banyak waktunya Bang Luki, Bu Ica, untuk atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Maaf nih kalau dari saya ya. Iya, ya nggak apa-apa Bang. Kalau Kan menurut orang saya awamnya. betul, Iya. tapi kami bisa kok, kami bisa memahami jawaban-jawaban dari keluarga. Jadi mohon maaf ya Ibu, jadi saya mau pamit ya undur diri. Mungkin kita nanti minggu depan Ibu kita ketemu lagi Bu. Ya, kalau gitu kami pamit ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.